Kisah ini dibuka dengan kehidupan Kim Dok-ja, seorang pemuda biasa dengan kehidupan yang nyaris datar tanpa warna. Tidak ada yang benar-benar istimewa dari kesehariannya, kecuali satu hal yang ia cintai sepenuh hati. Sebuah novel berjudul Way of Survival. Dok-ja bukan sekedar pembaca, ia adalah satu-satunya orang yang tetap setia mengikuti kisah itu hingga halaman terakhir. Novel tersebut menceritakan tentang para dewa yang menghukum manusia melalui penderitaan tiada tara. Saat dunia berada di ambang kehancuran, muncullah sang tokoh utama, yaitu Yoo Jong Hyuk, bersama rekan-rekannya berjuang melawan keputusasaan yang tidak berujung. Bagi kebanyakan orang, kisah itu terasa berlebihan dan tidak realistis, terutama setelah beberapa episode berlalu. Satu persatu pembaca pun pergi. Namun, Dok-ja bertahan. Ia terus membaca hingga tamat karena mengagumi Jong Hyuk, sosok yang selalu bangkit seberapapun sering ia jatuh dan kalah. Ironisnya, kehidupan Dok-ja sendiri sangat jauh dari sosok yang ia kagumi. Di dunia nyata, ia hanyalah pemuda lemah yang kerap menjadi korban perundungan. Ia bahkan tak punya keberanian untuk menolak, meski dipaksa berkelahi dengan sahabatnya sendiri. Setelah lulus kuliah, tak banyak yang berubah. Ia tetap terjebak sebagai pegawai kontrak di sebuah perusahaan dan hidup dari rutinitas yang sama hari demi hari. Hingga suatu hari, dua peristiwa besar terjadi bersamaan. Pertama, seri terakhir Way of Survival akhirnya dirilis karena Dok-ja yang masih membacanya. Kedua, masa kontrak kerjanya pun berakhir. Dengan perasaan campur aduk, Dok-ja menulis pesan kepada sang penulis. Ia mengucapkan terima kasih atas kisah yang luar biasa yang telah menemaninya selama ini. Namun dengan jujur, ia juga mengkritik akhir cerita yang menurutnya terlalu menyedihkan dan menghancurkan makna perjuangan sebelumnya. Ia berharap penulis suatu hari mau membuat akhir yang lebih indah. Dalam perjalanan pulang menggunakan kereta, Dok-ja bertemu dengan rekan kerjanya Song-a, seorang karyawan magang kontrak dengan nasib yang tak jauh berbeda. Tak lama kemudian, manajer mereka yang mesum muncul dan mulai menggoda Sang-a untuk menyelamatkan diri. Sang-a berpura-pura mengatakan bahwa ia sudah mempunyai janji dengan Dok-ja. Di saat yang sama, ponsel Dok-ja bergetar. Sebuah pesan masuk dari akun misterius bernama TLS13. Nama itu tak asing baginya. Itu adalah sang penulis Way of Survival. Dalam pesannya, penulis mengucapkan terima kasih karena Dok-ja telah setia membaca hingga akhir. Lebih dari itu, ia meminta Dok-ja untuk menuliskan versi akhir cerita sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, sebelum Dok-ja sempat mencerna semua itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kereta mendadak anjlok dan berhenti secara brutal. Lalu terdengar sebuah suara yang menggema. Layanan gratis sistem planet 8612 telah berakhir. Kalimat itu membuat jantung Dok-ja berdegup kencang. Ia mengenalnya dengan sangat baik. Itu adalah kata-kata yang persis sama dengan yang tertulis di bab awal novel Way of Survival. Tak lama kemudian, muncullah makhluk aneh menyerupai boneka kecil berbentuk labu yang melayang di udara. Makhluk itu hendak memberikan penjelasan, namun para penumpang justru marah dan mengira semua itu hanyalah gangguan sistem. Salah satu dari mereka membentak makhluk itu dengan kasar. Kesalahannya fatal. Tanpa belas kasihan, makhluk bernama Labubu itu menembakkan sinar dari matanya dan membunuh orang tersebut seketika. Dengan senyuman dingin, Labubu pun mengumumkan bahwa para dewa telah menjatuhkan hukuman kepada umat manusia, ras yang dianggap paling egois di alam semesta. Mulai saat itu, semua manusia akan menjalani sebuah skenario bertahan hidup. Tantangan pertama yang diumumkan tanpa kompromi. Setiap orang harus membunuh satu makhluk hidup dalam waktu 10 menit untuk mendapatkan 300 koin. Siapapun yang gagal akan mati. Dan sejak detik itu, teror pun dimulai. Jeritan memenuhi kereta, kepanikan berubah menjadi kegilaan. Orang-orang mulai saling menyerang. Bukan lagi demi kemanusiaan, tapi demi bertahan hidup.